Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu metagenesis dan bagaimana cara menghafalnya. Metagenesis adalah suatu istilah untuk pergiliran keturunan. Seperti yang saya tulis di sini ya. Jadi, tumbuhan lumut dia itu sangatlah khas dan juga unik. Tumbuhan lumut istilah awamnya itu dia bisa dua mode. Yang pertama adalah mode dia untuk mencari nafkah, mencari harta benda gitu ya. Dan juga yang mode kedua dia pas cari pasangan untuk nikah. Nah, pas dia mode cari makan itu adalah fase sporofit. Cari makan untuk anak-anaknya, karena anak dari tumbuhan lumut kan berupa spora, seperti tumbuhan bukan tumbuhan, seperti layaknya jamur. Jamur itu dia memiliki anak yang namanya adalah spora. Jadi sporofit adalah adalah fase di mana lumut itu mencari nafkah untuk anak-anaknya, dan yang kedua adalah fase dia cari pasangan atau gametofit. Jadi seperti namanya ya, gametofit adalah fase pembentukan gamet. Untuk pembukaannya seperti itu. Jadi mungkin agak sedikit dipaksakan ya, tapi semoga saja untuk orang awam bisa dipahami dengan baik. Kembali lagi, silakan untuk melihat gambar yang ada di sebelah kiri saya ini. Jadi gametofit mencangkup spora, protonema, dan juga keturunannya, tumbuhan lumut serta turunannya. Lalu fase sporofit berupa zigot, embrio, sporogonium, dan juga spora. Sporanya ini nggak masuk ya, jadi mungkin grafiknya akan sedikit melencong seperti ini. Nah, karena spora dia masuk ke gametofit. Oke, jadi begitulah dua fasenya, fase gametofit dan juga sporofit. Lalu yang perlu kalian pelajari di sini adalah bagaimana sih pergiliran keturunannya itu. Jadi pergiliran keturunan yang pertama adalah adanya spora. Jadi adanya anaknya terlebih dahulu. Tapi jangan kalian lihat terlebih dahulu ya untuk N-nya. 2N itu kalian lupakan saja sejenak, kita akan bahas di bagian akhir. Apa itu N, apa itu 2N? Saya akan bahas di sini terlebih dahulu ya. Jadi N itu adalah haploid dan 2N adalah diploid. Apa maksudnya haploid diploid? Jadi haploid itu dia hanya memiliki satu salinan gen, sedangkan kalau 2N atau diploid dia memiliki dua salinan gen. Kembali lagi ke bagian ini. Jadi dia terbentuk, pertama mula-mula dia membentuk spora. Lalu spora akan berubah menjadi protonema atau tumbuhan lumut muda. Jangan salah ya teman-teman, harap dihafalkan benar-benar. Kalau lumut dia itu ema, protonema, gitu ya. Lalu protonema akan berubah menjadi tumbuhan lumut dewasa, yang mana tumbuhan lumut dewasa ini dia akan berubah secara spesifik atau secara khusus, bisa menjadi archegonium atau bisa menjadi antheridium. Jadi bukan layaknya seperti manusia, tumbuhan lumut itu bisa berubah menjadi cowok atau cewek, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Antheridium ini adalah jenis jantan, dan archegonium ini adalah jenis yang betina. Nanti otomatis nggak usah dihafalkan, kalian akan paham sendiri kan. Kalau jantan dia akan menghasilkan sel spermatozoid,
Lalu kalau dia betina, dia akan menghasilkan sel telur atau sel ovarium. Lalu sel telur dan juga spermatozoid ini akan bergabung ya guys untuk membentuk zigot. Lalu zigot ini akan berubah menjadi embrio pada perkembangannya, lalu berubah lagi menjadi sporogonium atau kotak spora. Jadi kotak spora itu sama seperti namanya. Di dalam sporogonium ini terisi banyak banget spora, yang nantinya spora akan berreinkarnasi kembali ke bagian atas ini untuk memulai siklusnya kembali. Jadi seperti itu penjelasannya. Sekarang bagaimana sih kita bisa menghafal secara mudah letaknya 2n itu di mana? Jadi sangatlah simple guys. Untuk 2n dia akan berada pada penggabungan antara sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Pergabungan antara ovum dan juga spermatozoid. Pasti kalau ada ovum lalu digabungkan dengan spermatozoid, maka dia akan menjadi 2n. Seperti rumus matematika ya. Jadi n ditambah n sama dengan 2n. Lalu pada turunannya seperti embrio, lalu spermatogonium itu pasti 2n. Baru di bagian kotak spora. Karena di bagian kotak spora istilahnya itu yang mudah. Di bagian kotak spora kan modelnya seperti ini ya. Dia akan menjadi banyak banget spora. Kalau ada banyak spora berarti perlu dibagi kan. Jadi 2n ini akan terbagi, atau istilahnya itu gennya itu akan terbelah menjadi 2, sehingga masing-masing akan mendapat 1n. Sehingga di keturunannya ini, bagian sporanya ini dia akan menjadi n. Dan begitu seterusnya. Di sini ada n, ada n, ada n. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah perlu menghafal. Kalian hanya perlu memahaminya saja. Lalu bagaimana cara kita untuk menghafalnya? Caranya cukup mudah teman-teman. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan seperti ini. Soto, bulumi, ziam gomi. Jadi ada goni ya. Saya akan gambar biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Bayangkan ini adalah karung goni. Mohon maaf buat gambarnya jelek ya, soalnya memang dasarnya nggak bisa menggambar. Dan ini ada lambangnya seperti itu. Dan dia itu produknya PT Ziem. Kalau ini soto Bu Emi. Ini soto, mangkuk soto maksudnya. Biasanya ada gambar ini apa? Ayamnya di sini. Nah, sotonya panas ya. Oke, seperti ini. Dimulai dari spora, lalu protonema, lalu bulumi, tumbuhan, bagaimana ini? Nah, tumbuhan lumut dan keturunannya. Ini bulumi itu satu ya. Jadi tumbuhan lumut bulumi gitu. Tumbuhan lumut kalian harus hafal ya. Kalau dia udah dewasa maka dia bisa jadi cowok atau cewek. Cowoknya itu adalah Antheridium. Kalau ceweknya adalah Archegonium. Kalau cewek dia memiliki ovum. Kalau cowok dia memiliki spermatozoid. Dan dia akan bergabung menjadi, ini ada panahnya seperti ini, zigot.
embrio. Goni, sporogonium. Nah, jadi ada soto, bulumi, dan juga ziem, goni yang mereknya ziem. Di sini soto bulumi itu mewakili proses gametofit atau proses pembentukan gamet, cara lumut untuk mencari pasangan, dan kalau ziem goni itu mewakili dari proses sporofit, cara lumut untuk mencari makan. Jadi memang benar-benar seperti itu guys. Kalau pas gametofit dia itu fokus untuk mencari pasangan, dan saat sporofit maka tumbuhan lumut itu lebih berfokus untuk dia berfotosintesis layaknya tumbuhan-tumbuhan yang lain. Baik, silahkan untuk dipahami dan dicerna, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, mohon untuk bertanya di kolom komentar. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.